Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang tugas minggu kedua dari akuntansi lanjutan. Untuk soal pertama, Kuma Corporation membayar 600.000 in cash untuk 40% interest in Saji Corporation pada tanggal 1 April 2016. Saat common stock dari Saji itu berharga $1 juta dan book value-nya itu sama dengan fair value-nya. Nah, lalu pada tahun 2016, Saji mendeklarasikan dan membayar dividen untuk 30.000 setiap kuarternya pada tanggal 1 Maret, 1 Juni, 1 September, dan 1 Desember. Saji net income pada tanggal 2016 dilaporkan bahwa income from continue operation-nya sebesar 250.000, lalu loss of discontinue operation-nya sebesar 50.000 dan net income-nya sebesar 200.000. Nah, untuk soal pertama ditanyakan goodwill or gains on the bargain purchase-nya berapa. Nah, di sini caranya yaitu investment in Saji-nya berapa, 600.000, lalu ada book value accurate-nya itu didapatkan dari net asset dikalikan dengan interest accurate-nya, itu ditemukan 400.000 seperti itu, akan menghasilkan goodwill. Nah, mengapa goodwill? Karena nilai pembeliannya di atas dari nilai bukunya, seperti itu. Nah, lalu untuk soal yang nomor 2, berapa income dari Saji untuk 2016. Nah, income dari Saji itu bisa dihitung dengan 3/4 kali 40% kali 250.000. 3/4 itu dari asalnya itu dari bulan April hingga Desember, lalu 40% dari tingkat kepemilikannya, dan 250.000 dari income-nya, seperti itu. Maka ditemukan hasil 75.000. Lalu yang nomor 3 ada investment in Saji account balance. Nah, kita disuruh untuk menemukan investment in Saji account balance-nya. Itu yang pertama caranya yaitu investment cost-nya pada 1 April sebesar 600.000. Lalu ditambahkan dengan net income. Net income itu sebesar 200.000 dikali 3/4 karena baru dibeli pada bulan April, lalu dikalikan dengan 40%, yaitu jumlah kepemilikan. Maka ditemukan 60.000 seperti itu. Nah, lalu dikurangkan dengan dividen sebesar 36.000. Nah, jadi ditemukan akun investment in Saji Corp-nya itu sebesar 624.000. Nah, lalu yang keempat adalah Kuma Equity in Saji Net Asset pada saat tanggal 31 Desember 2016. Nah, untuk menemukan itu, yang pertama kita harus mengetahui Saji stockholder equity pada tanggal 1 Januari terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu Saji net asset pada tanggal 1 April itu tadi kan dibeli sebesar 1 juta, lalu ditambahkan dengan dividennya, dividen pada bulan Maret sebesar 30.000 dan dikurangi dengan net income-nya. Net income per kuarternya juga sebesar 50.000 seperti itu. Nah, lalu sudah ditemukan Saji stockholder equity-nya sebesar 980.000. Nah, lalu ditambahkan dengan net income sebesar 150.000 sisanya tadi, lalu dikurangi dengan dividen dengan sisanya tadi juga 3/4 sebesar 90.000, lalu investment in Saji Corp-nya ditambahkan semua, ini ditambahkan dikurangi dengan dividen, maka ditemukan hasil 1.040.000. Nah, lalu dikalikan dengan investment interest-nya sebesar 40.000, maka ditemukan hasil sebesar 416.000. Nah, lalu untuk yang nomor 5, kita disuruh untuk menghitung berapa discontinue operation loss-nya yang ditampilkan pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini caranya yaitu 40% dikalikan total discontinue loss in 2016 seperti itu. Nah, tadi di soal dijelaskan bahwa
discontinue operation-nya itu sebesar 50.000, maka tinggal dikalikan saja dengan jumlah kepemilikan dari kita, yaitu 40% seperti itu. Maka ditemukan 20.000. Nah, lalu untuk P23, nah di sini Rats itu menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai par sebesar $10 per lembar saham. Nah, total market value-nya itu sebesar 800.000 untuk membeli 40% kepemilikan dari Akash. Nah, Akash sendiri memiliki net aset sebesar 2.250.000 pada awal tahun. Nah, di sini berbeda ya book value dan fair value-nya, bisa dilihat yang berbeda ada inventory-nya, lalu equipment net-nya, dan notes payable-nya seperti itu. Nah, pada soal pertama kita disuruh mencari mempersiapkan schedule untuk alokasi investment cost-nya. Nah, di sini dapat dicari dengan cara cost of investment in Akash-nya itu tadi sebesar 800.000, lalu book value-nya itu dihitung dari pembelian 40% dikalikan net asset dari Akash seperti itu. Nah, ditemukan 900.000. Nah, karena lebih tinggi book value-nya daripada cost investment-nya, maka di sini yang harus dialokasikan adalah 100.000 seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara pengalokasiannya, yaitu fair value dikurangi book value dan dikalikan dengan interest accrued-nya. Nah, ditemukan di sini sejumlah 24.000. Nah, lalu selisihnya 24.000 untuk menghasilkan total excess of cost over book-nya 100.000, maka kita harus mengalokasikan gain on bargain purchase-nya sebesar 100.000 seperti itu. Untuk mendapatkan selisih 100.000 yang ada di sini. Nah, gain on bargain purchase-nya berarti sebesar 124.000 didapatkan dari ini 100.000 ditambahkan dengan total assign to identifiable asset seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua kita disuruh untuk journal entries-nya. Nah, journal entries-nya di sini dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Januari investment in Akash di debit sebesar 924.000, lalu tadi menerbitkan common stock 10.000 lembar dengan nilai par 10 sehingga jumlahnya $100.000. Lalu additional paid in capital-nya sebesar $700.000 sisanya, dan gain on bargain purchase-nya sebesar 124.000 tadi didapatkan yang ada di atas di sini. Nah, lalu pada tanggal 1 Desember itu Akash membayarkan dividennya itu sebesar 160.000, maka yang kita dapatkan adalah 40% dari dividen tersebut seperti itu. Sebesar 64.000 di debit cash dan di kreditnya investment in Akash. Dan pada tanggal 31 Desember mendapat 31 Desember itu ada debit investment in Akash sebesar 152.000 dan income from Akash sebesar 152.000. Nah, income from Akash itu dihitung di sini. Jadi 40% dari net income-nya itu sebesar 160.000. Lalu excess allocated to inventory-nya sebesar 8.000 tadi didapatkan dari yang ada di sini seperti itu. Nah, lalu excess allocated to equipment-nya tadi di atas sebesar 16.000 dan dibagi selama 4 tahun karena masa hidup equipment-nya itu sebesar 4 tahun tadi di soal. Nah, lalu sama juga dengan notes payable-nya seperti itu. Di sini ditemukan angka 4.000 dan minus 4.000, maka total income-nya sebesar 152.000. Nah, lalu untuk nomor 3 kita disuruh untuk kalkulasikan
berapa investment in Akash balance at 31 Desember 2014. Nah, di sini bisa didapatkan dari investment cost on Januari-nya itu sebesar 800.000, lalu gain on bargain purchase-nya sebesar 124.000, dividennya mengurangi karena mengurangi laba ditahan, dan income from Akash-nya itu sebesar 152.000. Didapatkan dari angka yang di sini, maka total investment-nya sebesar 1.012.000.